Petugas gabungan Polda Sumatera Selatan dan BKSDA berhati-hati mengevakuasi buaya dikarenakan lokasi yang sempit di pemukiman ramai warga. Bahkan beberapa buaya merasa terganggu dan melakukan perlawanan. Sebanyak 58 ekor buaya disita dari 3 rumah warga Desa Terusan Laut, Kecamatan Sirah, Pulau Padang, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan. Buaya ini dipelihara di samping rumah dan dianggap tidak adanya pengamanan yang memadai, sehingga ditakutkan buaya dapat terlepas. Hewan buas ini dievakuasi setelah banyaknya laporan warga setempat yang resah dan takut dengan aktivitas tersebut. Selain mengamankan puluhan ekor buaya, Polda Sumatera Selatan mengamankan 3 orang pelaku, Amron, Sukarni, dan Supratman. Bahkan salah satu tersangka merupakan mantan kepala desa. Ada 3 tersangka yang kita amankan, inisial A, SN, dan S, di mana ketiga tersangka ini menangkarkan atau memelihara buaya ini tanpa izin. Di mana dari pengungkapan ini ada 58 ekor buaya yang berhasil kita amankan dan saat ini dititip di BKSDA. Dari pengakuan tersangka kepada polisi, buaya berjenis buaya muara itu didapat dari rekanannya yang meminta untuk dipelihara dan dititipkan sejak 2014 lalu. Selama dipelihara, buaya diberi makan ikan hasil tangkapan di sungai di daerah tersebut. Buaya kemudian akan dijual apabila ada permintaan termasuk dengan ukuran layak buaya untuk dijual. Namun yang menitipkan buaya tersebut sudah meninggal dunia. Ketiga tersangka terancam hukuman 5 tahun dan denda 100 juta rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa, selamat pagi Ayah. Selamat pagi Bremana, gimana kabarnya nih hari Minggu pagi-pagi banget? Minggu pagi banget, sebenarnya semangat, seneng tapi juga sedih dan nggak bisa tidur ya. Kenapa? Karena kemarin kita bareng-bareng nonton Piala AFF, Indonesia kalah dari Vietnam. Nggak apa-apa, tapi kalau kita lihat ini skuad Garuda Muda kita ini sudah mencoba dengan maksimal, apalagi kemarin itu melawan Thailand, menang di kandangnya Thailand sendiri loh. Betul. Ya kan, apalagi kalau kita lihat tadi persiapannya juga kurang ideal ya. Bukan maksimal tapi kurang ideal saja. Kurang ideal, tapi ini sudah hasil yang sangat maksimal ya, karena walaupun persiapannya kurang, skuadnya juga kurang, tapi mereka bisa menahan imbang Vietnam, akhirnya mereka adu penalti, dan kemarin deg-degan banget ya, akhirnya 5-6 gitu kalahnya. Benar sekali, tapi nggak apa-apa kan, ini sudah kita tuh kalahnya di penalti aja gitu. Betul. Loh ya kan, itu kan adalah beruntung dan tidak keberuntungan juga. Tapi juga kalau senang juga nih ngelihat ada juga event yang luar biasa yaitu FIBA sudah berlangsung di Jakarta. Ya. Jadi kamu nggak sedih lagi ya? Apanya? Jadi nggak sedih ya kalau dengar nggak sedih ya? Jangan sedih dong, kan lagi ulang tahun. Selamat ulang tahun. Terima kasih loh ya. Terima kasih ulang tahun ya. Diingatkan, saya masih 25 tahun. Nah, selain tadi informasi soal kalahnya Indonesia di Piala AFF, pemirsa kami juga punya berita-berita lain yang telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Bremana Tenaya. Dan saya Ayah Nufus pemirsa, inilah dia ini pagi selengkapnya. Pemirsa, gudang dan pabrik sepatu di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur terbakar. Ya, kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik itu membakar seluruh gudang serta bahan-bahan sepatu. Kebakaran menghanguskan pabrik sepatu di Desa Jatilangkung, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Sabtu petang. Api dengan cepat membesar membakar seluruh gudang karena isi gudang banyak bahan mudah terbakar seperti bahan sepatu, karet sol sepatu, serta tumpukan kardus. Sejumlah karyawan dan warga berusaha menyelamatkan barang-barang di gudang, namun hanya sedikit yang berhasil diselamatkan. Diduga api berasal dari tengah gudang plastik, diawali dengan percikan api dan dengan cepat membakar bagian gudang. 9 unit kendaraan pemadam kebakaran dari Kabupaten dan Kota Mojokerto dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Namun petugas kesulitan memadamkan api karena banyak bahan karet dan lem yang terus terbakar. Kelihatannya korsleting listrik. Dari mana itu? Ini kan kelihatannya kabel ini kan semrawut. Terus?
Kelihatan awalnya dari sana. Dari gudang apa itu? Gudang bagian mana? Dari gudang bahan plastik yang awal terbakar. Awal terbakar itu ya. Kebakaran juga membuat arus lalu lintas di Kecamatan Mojosari menuju wisata Pacet terganggu. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Kebakaran kembali melanda kawasan hutan Gunung Ciremai di Kuningan, Jawa Barat. Beberapa titik api hingga Sabtu siang pemirsa masih terus membakar kawasan hutan Gunung Ciremai. Petugas gabungan masih terus berupaya memadamkan api dengan cara manual dan terkendala medan yang terjal untuk proses pemadaman. Kebakaran di kawasan hutan Gunung Ciremai terjadi sejak Jumat siang kemarin. Kobaran api yang membakar kawasan hutan ini cukup besar. Kebakaran terjadi di beberapa titik, salah satunya di sekitar kawasan Bukit Seribu Bintang Batu Luhur dan Karang Dinding, hingga mencapai di ketinggian sekitar 1.200 mdpl yang merupakan kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai. Petugas gabungan yang terdiri dari BPBD Kuningan, relawan api, dan beberapa pihak lainnya hingga Sabtu siang masih terus dikerahkan ke beberapa titik api yang masih menyala. Selain dilakukan dengan cara manual, upaya pemadaman juga terkendala kondisi medan yang cukup terjal. Selain menaiki bukit, juga terdapat banyak bebatuan cadas sehingga menyulitkan untuk proses pemadaman. Upaya pemadaman karena ini lokasinya ada di dalam hutan, jadi kita upaya pemadaman satu dengan cara manual, kita memukul api dan kita menggunakan jet shooter. Sedikitnya ada 5 titik api yang masih menyala di kawasan hutan Gunung Ciremai dan luasan hutan yang sudah terbakar mencapai sekitar 56,9 hektar. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal kargo yang sedang melakukan bongkar muat barang terbakar di dermaga Ujung di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara. Diduga api berasal dari tempat penyimpanan barang-barang kapal di bagian ujung kapal. Api dengan cepat membesar dan membakar sebuah kapal kargo di dermaga Ujung Pelabuhan Sunda Kelapa, Pademangan, Jakarta Utara, Sabtu siang. Kencangnya hembusan angin membuat api sulit dipadamkan. Sejumlah anak buah kapal berupaya menyelamatkan barang-barang dari atas kapal. Diketahui kapal sedang bersandar dan menunggu proses menaikkan barang-barang untuk dikirim ke sejumlah pulau dan tiba-tiba terbakar. Diduga api berasal dari tempat penyimpanan barang-barang di bagian depan kapal. Api dari mana Pak Dede? Menurut keterangan itu dari Palka, Pak. Palka tempat penyimpanan barang tadi. Ya cuman kita belum tahu ya karena ini masih dalam seperti pemadaman. Dugaan sementara apa? Dugaan sementara kita belum tahu juga karena kan kita baru usahakan agar api ini tidak merambat. Sebanyak 9 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini dan kasusnya ditangani Polsek Sunda Kelapa, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, tempat pembuangan akhir Sari Mukti yang merupakan tempat pembuangan akhir sampah terbesar di Bandung Raya ditutup sementara akibat kebakaran gunungan sampahnya. Untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan sampah, pemirsa, petugas memaksimalkan lahan di sebelah TPA Sari Mukti untuk tempat pembuangan sampah. Tempat pembuangan akhir Sari Mukti yang merupakan tempat pembuangan akhir sampah terbesar di Bandung Raya ditutup sementara akibat dampak kebakaran gunungan sampahnya. Untuk mengatasi penumpukan sampah itu, petugas terkait telah menyiapkan lahan di samping TPA Sari Mukti seluas 2 hektar untuk menampung sampah-sampah yang sudah menumpuk di tempat pembuangan sementara. Itu kemudian 2 hektaran. 2 hektar? Ya, kan saya sekarang sudah dibuka tuh. Kemungkinan kita 2 hari lah selesai, insya Allah Senin udah ada pembuangan pelayanan. Jadi Bapak nih di lahan yang di sebelah nih Pak ya, Iya. sebelah belakang dekat kantor Iya. jadi, Iya. gitu Pak. Ini untuk sementara atau untuk atau apa? Sementara. Untuk sementara gitu. Udah normal kesini lagi. Kesini lagi gitu Pak. Lahan seluas 2 hektar dengan estimasi masa penggunaan maksimal 1 pekan dengan jumlah sampah yang dibuang dari kota dan kabupaten di Bandung Raya dibatasi 150 ritasi per hari. Rencananya lokasi ini bisa dioperasikan untuk pembuangan sampah maksimal mulai Senin 28 Agustus 2023. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, kualitas udara di sejumlah wilayah di Jabodetabek kian memburuk dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini berbanding lurus dengan terus meningkatnya penderita ISPA di sejumlah fasilitas kesehatan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh IQR di wilayah Kabupaten Serang, Banten, menunjukkan kualitas udara dalam kondisi tidak sehat. Salah satu penyebabnya yakni banyak industri di wilayah tersebut yang membuang sisa pembakarannya ke udara. Kondisi udara yang tidak sehat berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Sejak beberapa bulan terakhir, jumlah penderita infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data di Puskesmas Jawilan, warga yang menderita ISPA mengalami peningkatan lebih dari 10% dari bulan Januari hingga Juli 2023. Sebagian besar warga yang terserang ISPA masih berumur di bawah 10 tahun. Untuk penyakit ISPA yang ada di wilayah Puskesmas Jawilan semakin hari semakin meningkat ya. Jadi setiap bulannya itu kenaikannya mencapai lebih dari 10% dari kejadian dari Januari sampai dengan bulan Juli. Yang paling banyak itu di bulan Juli ya, sampai mencapai 89,42%. Jadi sementara itu kasus yang sama terjadi di Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan, Banten. Belasan pasien penderita infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjalani rawat inap. Para pasien umumnya didominasi balita hingga remaja berumur 18 tahun ke bawah dengan gejala ringan hingga sedang. Polusi udara dan masih banyaknya warga yang membakar sampah menjadi penyebab kasus ISPA di Tangerang Selatan tak kunjung turun. Dari Serang dan Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, ratusan warga saling dorong dan berdesakan berebut aneka hasil bumi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Selain sebagai bentuk sedekah desa, pemirsa, kegiatan ini digelar untuk memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia. Ratusan warga ini langsung merangsek maju dan berebut gunungan aneka hasil bumi di Dusun Banjarkerep, Desa Banjardowo, Jombang, Jawa Timur, Sabtu siang. Meski harus berdesakan, warga tetap antusias untuk mendapatkan buah-buahan, sayur mayur, hingga aneka barang. Kegiatan ini rutin digelar setiap tahunnya sebagai bentuk sedekah desa. Warga menyumbang berbagai barang yang sesuai dengan profesi mereka, disusun menjadi 5 gunungan, kemudian diarak beramai-ramai. Dapat kaos, dapat jajan, dapat sayuran juga. Tadi sempat kesulitan Pak tidak Mbak? Iya, susah banget. Tapi gimana perasaannya? Seneng, seru. Tujuannya untuk mempererat tali silaturahmi warga dusun, terutama dari hasil bumi dan jajan pasar, gerabah-gerabah, semua ada yang di Dusun Banjarkerep. Selain sebagai bentuk sedekah desa atau sedekah bersama-sama, kegiatan ini juga digelar untuk memeriahkan HUT kemerdekaan RI. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, kabar duka datang dari aktivis sekaligus Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait. Aris Merdeka Sirait meninggal dunia di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Aris meninggal dunia di usia 63 tahun. Salah satu staf Komnas PA menyebut Aris memang telah menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri sebanyak 2 kali. Namun tim dokter belum bisa mengidentifikasi penyakit yang menyebabkan aktivis anak tersebut meninggal dunia. Tuntutan, tambahan tuntutan dari jaksa. Sama-sama. Dikenakan dengan. Ya, sementara itu pemirsa, tim U17 Indonesia menggelar latihan di Senayan, Jakarta. Pelatihan dilakukan untuk persiapan pertandingan persahabatan dan Piala Dunia U17 2023. 32 pemain tim U17 Indonesia mengikuti pelatihan di lapangan ABC Senayan, Jakarta pada Sabtu pagi. Mereka adalah tim gabungan termasuk 5 pemain hasil seleksi dari 12 kota yang dipersiapkan untuk Piala Dunia U17 2023 yang digelar di Indonesia. Latihan ini juga disaksikan langsung oleh konsultan timnas U17 Frank Hormuth. Untuk menghadapi ajang 2 tahunan ini, tim Merah Putih terus mempersiapkan diri dengan maksimal, salah satunya juga dengan melawan Korea Selatan U17 pada laga uji coba Rabu mendatang.
Menurut pelatih tim U17 Indonesia Bima Sakti, skuadnya dipastikan sudah memasuki latihan taktik dan dasar saja. Legenda timnas Indonesia itu juga berharap skuadnya bisa mendapat modal bagus dari laga uji coba melawan Korea Selatan U17 ini. Materi hari ini kita banyak latihan passing, kemudian ada sedikit taktik sedikit. Kita pingin pemain punya modal lah buat mereka nanti di pertandingan hari Rabu. Ya, yang pasti kan kita pingin levelnya yang di atas kita, yang kita tahu bahwasanya Korea Selatan kan salah satu finalis juga kemarin Piala Asia U17 saat final melawan Jepang. Jadi kita juga pingin melihat lah gimana kemampuan pemain sendiri dari segi mental, kemudian fisik, kemudian taktik yang sudah selama kita latihan selama ini bisa mereka buat nanti di pertandingan hari Rabu. Hasil pertandingan akan menjadi bahan evaluasi timnas Indonesia sebelum dikirim untuk pemusatan latihan di Jerman pada September hingga Oktober mendatang. Selama pemusatan latihan di Jerman, sistem promosi degradasi juga masih diterapkan sebelum menyambut Piala Dunia U17 2023. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Aris Setiawan, iNews melaporkan. Ajang maraton internasional kembali digelar di Gianyar, Bali. Ya, jumlah peserta dalam ajang kali ini pemirsa meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 13.600 pelari. Maybank Marathon sejak tahun 2012 dilaksanakan. PT Maybank Indonesia menggelar Maybank Marathon 2023 ke-12 di Gianyar, Bali. Kegiatan yang dimulai dari tanggal 25 hingga 27 Agustus ini diikuti 13.600 lebih pelari. Jumlah ini naik sebesar 37% dari tahun sebelumnya. Belasan ribu peserta dari 50 negara ini memperebutkan hadiah total 2,7 miliar rupiah. Maraton tahun 2023 ini pertama yang membedakan adalah kami di tahun ini bekerja sama dengan Bangsen Marathon di Chonburi di Thailand. Nah, ini kami strategic partnership sebagai sister marathon di mana kami ingin membantu perkembangan olahraga lari khususnya di cabang maraton. Pada Maybank Marathon 2023 ini, panitia menyediakan free slot untuk mengikuti Bangsen Marathon 2023 kepada 40 pemenang di kategori Marathon Open, Nasional, dan Master. Tahun ini, Maybank Marathon mendatangkan 11 elite runner yang terdiri dari 6 pria dan 5 wanita. Kehadiran atlet internasional ini bertujuan menggairahkan olahraga lari, khususnya di cabang maraton. Dari Gianyar, Bali, Wiradana, iNews melaporkan.